Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbish rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qauluhu wa hijjil baiti hadza huwar ruknur rabi'u, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah, hadza huwar ruknur rabi'u, ini merupakan rukun Islam yang keempat. Wal hajju fil lugati al qasdu, dan kata-kata haji menurut bahasa artinya menuju. Wa fi syar'i qasdul ka'bati lin nusuki, dan menurut syara haji yaitu menuju Ka'bah untuk melakukan ibadah. Wa huwa fardun 'alal mustati'i, jazakallah. Terima kasih banyak. Wa huwa fardun 'alal mustati'i, dan itu merupakan fardu bagi orang yang mampu. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, walillahi 'alan nasi hijjul baiti al-ayah, dan bagi Allah atas semua orang ada kewajiban menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Wali hadzal khobari, juga berdasarkan khobar yang sedang kita baca ini, bunyal islamu gitu. Wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, hajju qabla an la tahajju. Qalu kaifa nahajju qabla alla nahajju, qala antaqudal arabu ala butunil audiyati yamna'unan nasa as-sabila. Juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hajju qabla alla tahajju, kerjakan ibadah haji sebelum kalian tidak bisa mengerjakan ibadah haji. Qalu, para sahabat bertanya, kaifa nahajju qabla alla nahajju, bagaimana kami mengerjakan ibadah haji sebelum kami tidak bisa mengerjakan ibadah haji? Itu maksudnya gimana ya Rasul? Qala, Rasulullah menjawab, antaqudal arabu ala butunil audiyati yamna'unan nasas sabila, bahwa orang-orang Arab mereka berjaga di perbatasan
di perbatasan kampung atau negara ya mungkin ya kalau sekarang. Yamna'unan nasa sabila, mereka melarang orang-orang untuk masuk ke dalamnya. Untuk melakukan perjalanan ke dalamnya. Udah tuh. Mumpung masih ada kesempatannya bagi yang mampu segera laksanakan haji. Gimana, Bang Waruk? Wa huwa ma'lumun minad dini bid-darurati. Dan tentang haji merupakan hal yang bisa diketahui dari syariat agama secara doruri. Kemarin udah ya, ilmu doruri dan ilmu nazari udah dijelasin tuh. Yukfaru jahiduhu, dianggap kafir orang yang menentang kewajiban haji. Illa ayyakuna qariba ahdin bil islami aw nasha'a bibadiyatin ba'idatin anil ulama'i, kecuali jika dia merupakan orang yang baru masuk Islam atau dia tinggal di sebuah kampung yang sangat jauh dari ulama. Baru dah dia nggak meyakini kewajiban haji, nggak jadi masalah kalau emang tinggalnya jauh dari ulama. Kalau orang yang tinggal dekat sama ulama, nggak tahu ada kewajiban haji atau bahkan menentang kewajiban haji, dia dianggap kafir. Gimana Ustaz? Sama kayak hukum yang lain ini. Orang ditanya pakai bilang saya nggak tahu hukumnya gitu. Kalau buat di kampung kita itu alasan begitu nggak kepake. Ustadz banyak ngabreg, kiai banyak gitu. Pakai bilang nggak tahu hukumnya gitu. Itu nggak kepake tuh alasan itu, nggak diterima. Wa huwa minasyara'i'il qadimati, dan haji merupakan termasuk syariat-syariat yang terdahulu. Dari zaman Nabi Adam, haji itu sudah diperintahkan. Ruwiya anna Adam alaihi salamu lamma hajja qala lahu Jibrilu innal malaikata kanu yatufuna bil baiti qoblaka bisab'ati alafi amin. Diriwayatkan bahwasanya Nabi Adam alaihi salam ketika beliau menunaikan ibadah haji, qala lahu Jibrilu, malaikat Jibril berkata kepadanya, innal malaikata, sesungguhnya malaikat, kanu, mereka, yatufuna bil baiti, mereka tawaf di Baitullah, qoblaka, sebelum kamu melaksanakan haji ini, bisa berarti alafi amin, 7.000 tahun. 7.000 tahun sebelum Nabi Adam melaksanakan haji, itu malaikat udah pada haji, udah tawaf di sekitar Ka'bah. Gimana Ustaz? Wa qala sahibut ta'jizi inna awwala man hajja Adamu alaihi salamu wa annahu hajja arba'ina sanatan minal hindi masyian. Pengarang kitab Sahibut Ta'jiz, pengarang kitab At-Ta'jiz menjelaskan,
Sesungguhnya orang yang pertama melaksanakan ibadah haji yaitu Nabi Adam alaihissalam. Wa annahu hajja arba'ina sanatan minal hindi masyian. Dan sesungguhnya Nabi Adam melakukan ibadah haji selama 40 tahun jalan kaki dari India. Apa Kiai? Dekat Kiai. Nabi Adam kan tinggi. Sekali belengkah jauh dia belengkahnya. Apa? Dari India ke Mekah selama 40 tahun hajinya jalan kaki. Oh, kok nggak ada pesawat lagi? Belum ada pesawat. Wa qila ma min nabiyyin illa hajjahu. Dan ada ulama menjelaskan setiap nabi yang diutus oleh Allah pasti pernah melakukan ibadah haji. Setiap nabi pasti melaksanakan ibadah haji. Wa qala Abu Ishaq lam yab'atillahu nabiyan ba'da Ibrahim illa wa qad hajjal baita. Dan Imam Abu Ishaq menjelaskan setiap kali Allah mengutus seorang nabi setelah Nabi Ibrahim, pasti nabi itu melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Gitu. Wadda'a ba'du man allafa fil manasiki annahu lam yajib illa ala hadhil ummati. Dan ada pengakuan dari ulama yang menyusun kitab-kitab tentang manasik haji bahwasanya tidak wajib mengerjakan haji kecuali atas umat ini. Jadi ada ulama yang berpendapat bahwa haji itu diwajibkan hanya untuk umat Nabi Muhammad. Kalau nabi-nabi sebelumnya meskipun mereka melakukan ibadah haji itu tidak difardukan. Menurut seorang ulama tadi yang menyusun kitab-kitab tentang manasik haji. Wakhtalafu mata furido, dan para ulama berbeda pendapat kapan difardukannya haji. Faqila qoblal hijrati hakahu fin nihayati. Ada ulama yang berpendapat diwajibkannya sebelum hijriyah. Ini dikisahkan di dalam kitab An-Nihayah, dijelaskan di dalam kitab An-Nihayah. Wal masyhuru, tapi pendapat yang masyhur, yang terkenal, annahu ba'daha, bahwasanya haji itu difardukan setelah hijriyah, setelah hijrah. Wa alaihi qila furido fis sanatil khamisati. Dan berdasarkan pendapat ini, ulama berpendapat bahwa haji difardukan pada tahun kelima hijriyah. Wa qila fis sadisati, ada yang berpendapat tahun ke-6. Wa qila fis sabiati, ada juga yang bilang tahun ke-7. Wa qila fit taminati, juga ada yang berpendapat di tahun ke-8. Wa qila fit tasiati, ada juga pendapat lainnya di tahun ke-9. Banyak pendapatnya. Apa Ustaz? Faidatun. Fis sanatil asyirati minal hijrati kanat hajjatul wada'i wa tusamma hajjatul islami. Walam yahajja sallallahu alaihi wasallama ba'dal hijrati siwaha. Pada tahun ke-10 dari hijriyah terjadilah haji wada, dan itu disebut haji Islam. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah hijrah tidak lagi melaksanakan ibadah haji selain haji wada.
Wa qad hajja qablan nubuwati wa ba'daha hajjatin la yu'rafu adaduha. Dan Rasulullah melakukan ibadah haji baik sebelum masa kenabian dan sesudah diangkat menjadi nabi beberapa kali haji. La yu'rafu adaduha, tidak diketahui bilangannya. Wa'tamaro ba'da'an hajaro arba'an, dan Rasulullah melakukan umroh setelah hijrah sebanyak 4 kali. Jadi umrohnya 4 kali setelah hijrah. Udah tuh. Wala yajibul hajju bi asli syar'i fil umri illa marratan wahidatan. Dan tidak wajib melakukan ibadah haji bi asli syar'i, yang diambil dari dasar-dasar hukum syara seumur hidup ini hanya 1 kali. Kewajiban haji seumur hidup sekali hanyalah 1 kali. Itu yang wajib. Gimana Ustaz? Terusin aja nih ya, masalah haji mah. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam lam yahajja ba'da fardil haji illa marratan wahidatan. Karena bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah melakukan ibadah haji yang fardu hanya melakukannya 1 kali lagi. Setelah fardu hajinya hanya nambah 1 kali haji lagi. Wahia hajjatul wada'i, yaitu haji wada. Kama dakarnahu, sebagaimana yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Wali khobari muslimin ahajjuna hadha li'amina amlil abadi. Juga berdasarkan khobar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ahajjuna hadha li'amina amlil abadi. Ya Rasulullah, apakah haji kami ini hanya untuk kewajiban tahun ini atau untuk selama-lamanya? Qala la bal li abadi. Rasulullah menjawab, tidak hanya untuk tahun ini, tapi ini untuk selama-lamanya. Ya artinya haji itu seumur hidup wajibnya cuma sekali. Gimana Bang Hendrik? Ntar dulu. Udah sengket dulu aja. Wa amma hadithul Baihaqi al-amiru bil haji fi kulli khamsati a'wamin famahmulun anin nadbi. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, al-amiru bil haji fi kulli khamsati a'wamin, yang memerintahkan untuk melaksanakan ibadah haji setiap 5 tahun sekali, famahmulun anin nadbi, maka itu merujuk kepada haji yang sunnah nilainya. Karena di kitab Mukhtalul Ahadits itu yang kita baca seperti itu. Bagi orang yang punya keluasan harta dan punya waktu, diberikan kesempatan oleh Allah, dia tidak mengerjakan haji setiap 5 tahun sekali, maka ketika dia meninggal tinggal dipilih. Kalau mau dia meninggal dalam kondisi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Buat orang yang punya harta melimpah, waktunya ada, dia fardunya kewajiban hajinya 5 tahun sekali. Apa Ustaz? Tapi tetap aja yang fardu bener-bener mah yang pertama, sisanya udah sunnah gitu. Tapi dia diperintah untuk
melakukan ibadah haji setiap 5 tahun sekali. Gitu. Kalau yang hartanya betul-betul melimpah. Kayak Mang Debleng itu dia kudunya 5 tahun sekali. Gitu. Mang Haji Udin gitu. Yang melimpah hartanya. Kalau kayak Bang Hendrik, dia mah cukup hajinya dengan berjamaah subuh. Tapi minimal kita niatkan, meskipun sekarang belum punya kemampuan, kita niatkan, ya Allah, saya pengen berangkat haji, sambil kalau bisa daftar ya daftar, sambil nabung dah. Insya Allah nanti juga diberikan kemudahan kalau udah nabung mah, kalau udah punya niatan mah. Gitu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hajja hajjatan adda fardohu wa man hajja taniyatan dayana rabbahu wa man hajja talata hujajin harramallahu sya'rahu wa basyarahu 'alan nari. Orang yang melakukan ibadah haji 1 kali, dia sudah menunaikan kewajibannya. Dan orang yang melakukan haji 2 kali, dia sudah ngutangin Tuhannya. Ngutangin. Kalau bahasa kitanya mah nge-DP-in surga udah gitu. Udah ngutangin. Apa Ustaz? Udah ngebooking tempat di sono gitu, ngutangin. Wa man hajja talata hujajin, dan orang yang melakukan ibadah haji 3 kali, harramallahu sya'rahu wa basyarahu 'alan nar, maka Allah mengharamkan rambutnya dan kulitnya dari api neraka. Kong udah berapa kali Kong? Udah 5 kali udah. Kiai udah berapa kali Kiai? Sekali baru. Ya kita pasang niat dah dari sekarang. Gitu. Kita mohon agar kita semua diberikan kemampuan untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Gitu. Nggak mau Nabil? Hah? Nggak ada yang dijual? Coba itu. Waqad yajibul hajju aktaro mimmarrotin li'aridin kanadarin wa qada'in an ibsadit tatawu'i. Dan terkadang haji itu menjadi wajib lebih dari 1 kali. Li'aridin karena beberapa alasan. Kanadarin seperti nadar, wa qada'in an ibsadit tatawu'i, dan mengkodok dari pelaksanaan haji yang dia rusak, dan kodok dari rusaknya perbuatan-perbuatan ketika melakukan ibadah haji. Jadi sekiranya misalkan karena memang baru pertama kali, masih ragu-ragu ini yang perbuatan haji yang saya kerjain udah pas sesuai tuntunan atau belum gitu, pengen balik lagi itu bisa jadi hajinya masih fardu tuh. Atau dinadarin, ya Allah, kalau saya dapat rezeki melimpah, saya nadar mau berangkat haji lagi. Itu namanya hajinya jadi wajib tuh, nadar. Mau Nabil? Itu baru nazar namanya. Itu janji sama Allah, nazar untuk melakukan ibadah lagi. Itu nazar namanya. Oh ya Allah, kalau saya dapat duit melimpah, saya mau beli motor lagi. Itu bukan nazar, itu mah beli motor sih. Wal umratu furido fil azhari. Wal umratu fardun fil azhari. Dan umroh hukumnya fardu di dalam pendapat yang paling zohir. Kita mau taunya sunnah ya.
Umroh itu sama kayak haji dia. Itu. Minimal seumur hidup sekali itu umroh. Tetap fardu juga. Nah, kalau memang rasa-rasanya haji masih belum, ya minimal umroh dulu dah. Liqaulihi ta'ala wa atimmul hajja wal umrata lillah ay utu bihima tamaini. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah. Artinya kerjakan kedua-duanya secara sempurna. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha annaha qalat ya Rasulullah hal 'alan nisa'i jihadun qala na'am jihadu la qitala fihi al hajju wal umratu. Dan riwayat dari Dewi Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya beliau berkata, ya Rasulullah, apakah perempuan itu bisa berjihad? Qala na'am. Rasulullah menjawab, ya bisa. Jihadun la qitala fihi al hajju wal umratu. Jihad yang tidak perlu berperang yaitu haji dan umroh. Gimana Kiai? Iya, kita doa bareng-bareng biar kita semua diberikan kemampuan untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Wala tajibu fil umri illa marratan wahidatan. Dan umroh itu tidak wajib kecuali hanya seumur hidup sekali. Kewajiban umroh sama seperti haji, yaitu hanya seumur hidup sekali. Faya ikhwani man lam yamna'hu minal haji maradun qati'un aw sultanun ja'irun wa mata walam yahajja fala yubali mata yahudiyan aw nasroniyan. Wahai saudara sekalian, orang yang tidak mau melaksanakan orang yang tidak dihalangi oleh sakit yang parah dan tidak dihalangi oleh pemerintah yang zalim untuk melaksanakan ibadah haji, dan dia sudah meninggal sebelum sempat melaksanakan ibadah haji, fala yubali mata yahudiyan aw nasroniyan, maka tidak peduli lagi, tidak ayal lagi orang itu meninggal dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Padahal duitnya ada, kesempatan ada, nggak sakit, seger buger gitu. Juga tidak dihalangi oleh pemerintah, tapi dia masih nggak mau haji juga. Kalau dia meninggal sebelum sempat ngerjain haji, maka dia meninggal, silakan pilih mau Yahudi atau Nasrani. Udah tuh jelas. Wa qala Umar radhiyallahu taala anhu hamamtu an aktuba ilal amsori bidorbil jizyati ala man lam yahujja mimman yastati'u ilaihi sabila. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu berkata, aku sangat ingin menulis surat kepada semua negara bidorbil jizyati, untuk memberikan dendaan bagi orang yang tidak mau melaksanakan haji padahal dia sudah mampu melakukannya.
Gimana Waruk? Hah? Denda. Sayyidina Umar pengen nerapin di semua negara agar orang-orang yang punya kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji tapi belum mau ngerjain diberikan dendaan. Denda. Kenapa? Punya kemampuan tapi nggak mau haji. Dikasih denda. Jizyah. Kalau bahasa kitanya jizyah itu pajak atau upeti. Salah sendiri kenapa punya kemampuan, punya harta melimpah tapi nggak mau haji. Kudu bayar pajak dia. Bayar jizyah. Wa an Sa'id bin Ibrahim an-Nakhai wa Mujahid wa Tawus lau alimtu rajulan ghaniyan wajaba alaihil hajju thumma mata qabla ay yahujja ma shallaitu alaihi. Dari Imam Sa'id bin Ibrahim an-Nakhai dan Imam Mujahid serta Imam Tawus, lau alimtu, kalau seandainya aku tahu, rajulan ghaniyan, ada orang kaya, wajaba alaihil hajju, dia sudah wajib haji karena hartanya sudah mencukupi kewajiban hajinya. Tumma mata, kemudian dia meninggal, qabla ayyahujja, sebelum dia sempat ngerjain haji, ma shallaitu alaihi, aku tidak mau mensolatkan jenazahnya. Gimana Kiai? Makanya kalau rasa-rasanya udah punya kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji, ya udah buru-buru, gitu. Jangan ditunda. Takutnya hartanya habis lagi, gitu. Belum sempat ngerjain haji. Gitu. Sampai Imam An-Nakhai bilang, aku tidak mau mensolatkan jenazahnya. Wa qad fa'alahu ba'du salafi fi jarin lahu musirun mata falam yusolli alaihi. Dan ini sudah dilakukan oleh sebagian ulama salaf terhadap tetangganya yang punya harta kekayaan. Dia meninggal, maka ulama salaf tidak mau mensolatkan jenazahnya. Karena tadi itu punya kekayaan tapi nggak mau ngerjain ibadah haji. Apanya? Ya biarin aja Bang Haji. Tapi kan minimal kita punya niatan untuk melaksanakan ibadah haji gitu. Ini mah emang dianya sendiri kagak ada niatan pisan gitu. Punya harta nggak pernah kepikiran buat berangkat haji pisan. Apanya? Kalau masalah Ka'bahnya nggak mau didatengin sama dia itu urusan belakangan. Yang penting kita udah niat atau belum gitu. Wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yaqulu man mata walam yuzakki walam yahujja sa'ala raja'ata ila dunya. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, orang yang meninggal dan dia belum membayar zakat dan belum mengerjakan haji, dia akan terus memohon kepada Allah agar dikembalikan ke alam dunia. Ya Allah, balikin saya ke dunia, ya Allah. Balikin saya pengen bayar zakat, saya pengen haji, ya Allah. Minta dibalikin lagi. Sa'alar raja'ata ila dunia. Wa kana yufassiru qaulahu ta'ala rabbirji'uni la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla.
Dan beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbirji'uni, ya Tuhanku, tolong kembalikan aku ke dunia. La'alli a'malu sholihan fi ma taraktu kalla, agar aku bisa mengerjakan kebaikan yang dulu pernah aku tinggalkan. Itu. Bisa udah. Hah? Bisa. Ya iya Kiai, udah meninggal. Dulu lagi hidup dikasih kekayaan, bukannya zakat, bukannya haji. Sekarang ya udah meninggal, baru untuk balikin lagi. Saya baru tahu, ya Allah. Gitu, saya baru tahu. Gitu. Kamu udah beli? Ah? Iya itu masalahnya. Yang ngaji gua kadang-kadang bugono juga masih. Gitu. Iya. Ya tetap aja kan, antara dia yang mengerjakan sama anaknya yang bikin badal haji kan beda. Artinya beda rasanya, kita yang ngerjain sendiri sama dibadalin kan beda. Tetap aja. Itu lain lagi itu masalahnya. Lagian kan yang dibadalin itu mah Mang Haji, yang dibadalin nih emang selama hidupnya dia kurang mampu misalkan, atau duit mah ada, cuma dianya kondisinya tidak memungkinkan gitu. Apa kondisinya lemah, sakit-sakitan, itu dibadalin. Nah ini mah emang padahal dia mampu, bisa berangkat sendiri, bisa, duit ada, tinggal daftar, cuma kagak mau aja. Emang dianya sendiri yang kagak mau. Nah itu yang nanti Rabbirji'uni, ya Allah balikin saya ke dunia. Dulu saya selama hidup masih ninggalin zakat, ninggalin haji, nggak ngerjain zakat, nggak ngerjain haji. Balikin saya ke dunia. Saya mau zakat, saya mau haji. Abang, gimana mau dibilang? Gitu. Wa kana yaqulu hadhil ayatu min asyaddi syai'in ala ahli tauhid. Dan beliau berkata, ayat ini merupakan ayat yang paling dahsyat bagi ahli tauhid. Paling dahsyat. Makanya niatin dah sekarang. Nomor. Ya sambil nabung tentunya, bukan niat doang. Saya udah niat, gitu. Daftar kagak, nabung kagak, gitu. Ya minimal udah niat dulu Mang Haji. Kalau ngebayangin sekarang ongkos haji sekian puluh juta, iya kelihatannya berat. Tapi kalau kita nabung dikit-dikit, pelan-pelan, gitu. Kemampuan kan bukannya nungguin emang duitnya langsung ada, gitu, bukan. Dengan kita niat, kita bisa nabung, itu juga kemampuan namanya. Apa Ustaz? Udah makanya nabung dah sekarang, niat minimal tadi dah, minimal umroh dah. Kali kalau haji satu emang biayanya besar, yang kedua sekarang waiting listnya kan lama gitu. Berapa tahun Bang Debleng? 15 ya, 15 tahun. Kadang-kadang emang kitanya kagak niat, nabung kagak apa kagak gitu. Kagak niat. Ngapa gitu? Ada yang buka program ini ya, jadi berangkat dulu nyicil gitu biasanya itu belum. Iya, pahala hajinya masih ditangguhkan sampai cicilnya lunas.
Ya silakan aja, apapun itu bentuknya, silakan aja. Yang penting minimal hati kita udah punya niat untuk melaksanakan itu. Meskipun kelihatannya sekarang belum ada kemampuan. Sama aja kayak kita sodakoh gitu ya. Kayak kita mau infak. Kadang-kadang kita udah, ya kita nggak punya harta. Gitu. Padahal kan infak nggak harus gede dulu. Gitu. Kecil gue bisa infak. Gitu. Justru kalau dia bilang istarzik bisodakoh, pancing rezeki itu dengan sodakoh kan gitu. Kadang kitanya duluan udah kagak niat sedekah duluan, habis buat sendiri aja susah gitu. Itu kadang-kadang haji juga begitu. Kadang-kadang kita hanya sendiri gitu. Emang kagak ada niatan ke sana. Nah, kayak tadi tuh, kayak apa Bang Nabil, habis nggak ada yang dijual, ya nungguin ada yang dijual gitu. Kamu deh bilang. Apanya? Kalau di sekitar kita, ya kan ada pos-posnya, ada pos-posnya. Gitu. Kalau emang udah haji berkali-kali, gitu, masih lebih mentingin haji atau umroh, gitu, sedangkan orang-orang di sekitarnya tidak diperhatikan, itu yang masalah. Gitu. Cuma haji udah berangkat 3 kali misalkan, naik haji udah tiap malam kan. Hah? Nah kalau yang udah kayak begitu, haji udah berkali-kali, umroh udah berkali-kali, udah buat dia mah lebih mementingkan orang-orang yang di sekitarnya gitu. Udah kita nabung aja pelan-pelan gitu. Berapa tahun kayak kumpulnya, yang penting kita udah punya niatan nabung. Udah tuh. Jadi gitu. Kadang-kadang kitanya sendiri emang gak ada niatan buat nabung ke sana. Hah? Udah tuh. Wa qad jaa'a fi fadlil haji wal umrati akhbarun katsiratun. Dan telah datang penjelasan tentang keistimewaan haji dan umroh di dalam khobar yang sangat banyak. Minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi hajjan aw mu'tamiron wa mata ajrallahu lahu ajral haji wal mu'tamiri ila yaumil qiyamah. Di antaranya yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang keluar dari rumahnya dengan niat ingin melaksanakan ibadah haji atau ingin melaksanakan ibadah umroh dan dia meninggal dalam perjalanan itu, Allah akan memberikan untuknya pahala orang yang melakukan haji dan umroh sampai hari kiamat. Hah? Enak bener. Apa coba? Semua orang yang haji dan umroh sampai hari kiamat, pahalanya diberikan untuk orang yang keluar dari rumahnya dengan niat ingin melaksanakan ibadah haji dan umroh. Nah, pasang niat aja dulu. Sambil nabung, dia bilang, tapi jangan cuma niat doang. Niat aja dulu. Niat aja dulu. Atau minimal udah daftar dulu dah, daftar sambil nabung gitu. Ketika kita sudah daftar gitu, berarti kan kita sudah niat ingin melaksanakan haji dan umroh gitu. Itu kalau meninggal maka dia diberikan pahala oleh Allah sebesar pahala orang yang haji dan umroh sampai hari kiamat. Berapa miliar orang gitu, yang ngerjain itu setiap tahunnya sampai hari kiamat.
Gitu. Pahalanya segede apa itu? Oh. Wa minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam inna minad dunubi dunuban la yukaffiruha illal wuqufu bi Arafata. Dan diantaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada diantara dosa-dosa yang hanya bisa dihapuskan dengan wukuf di Arafah. Ada dosa yang hanya bisa dihapuskan dengan wukuf di padang Arafah. Pasti tuh orang yang wukuf di padang Arafah pasti semua dosanya dihapuskan oleh Allah. Pasti tuh. Wa minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam a'zamun nasi dzamban man waqafa bi Arafata fazanna annallaha lam yaghfir lahu. Di antaranya juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling besar dosanya adalah orang yang wukuf di padang Arafah tapi dia menyangka bahwa Allah tidak mengampuni dosanya. Makanya yakin orang yang wukuf di padang Arafah pasti semua dosanya dihapuskan oleh Allah. Bahkan termasuk dosa besar kalau kita meyakini ketika kita wukuf di Arafah dosa kita belum diampunin. Itu dosa besar malah. Itu paling besar dosanya. Nah, sampai kapan ya bisa ke sono? Apaan Bang? Kayaknya enak banget ya. Ya bersyukur orang-orang yang sudah diberikan kemampuan melaksanakan ibadah haji, bersyukur. Banyak yang timbang pengen doang, baru cuma sekedar pengen gitu. Saya pengen berangkat kagak dikasih Bang Mak. Kagak dikasih Bang Jamal. Kagak dikasih. Kagak dikasih ongkos ya. Wa huwa awwalu yaumin fid dunya, dan hari Arafah merupakan hari pertama di alam dunia ini. Wa minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam innal hajaro yaqutatun min yawaqitil jannati. Wa innallaha yab'atuhu yaumal qiyamati walahu ainani walisanun yantiqu bihi wa yashhadu liman istalamahu bihaqqin wa sidqin. Di antaranya lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Hajar Aswad merupakan batu yakut dari surga. Hajar Aswad dulunya warnanya putih karena keseringan dicium oleh orang yang banyak dosanya sehingga sekarang jadi hitam. Dulunya putih. Ngapa Bang Farhan? Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, wa annallaha, sesungguhnya Allah akan membangkitkan Hajar Aswad itu pada hari kiamat nanti, dan dia memiliki dua mata dan lidah yang bisa berbicara, yang dia gunakan untuk bicara. Wa yashhadu liman istalamahu, dan dia menjadi saksi bagi orang yang sudah istilam kepadanya. Jadi ada dua tuh. Jadi buat orang-orang yang diberikan kemampuan untuk mengecup Hajar Aswad, dia dianjurkan untuk mengecup Hajar Aswad. Tapi buat yang tidak mampu, dia cukup istilam. Istilam itu salam dari jauh. Itu istilam namanya. Apaan? Kisbai. Kisbai. Itu istilam. Hah? Hajar Aswad. Hajar Aswad.
Iya, lebahnya adanya di Rukun Yamani, tapi istilahnya ke Hajar Aswad. Hajar Aswad. Gitu. Jadi kalau emang nggak mampu nyium, ya udah istilam aja. Jangan pakai nyewa askar, habis orang disikut-sikutin. Kata yang pernah berangkat, saya mah dengar cerita doang, begitu. Itu malah kurang bagus sebenarnya. Pengen nyium Hajar Aswad sampai menyakiti orang lain. Gitu. Mendingan kalau emang nggak mampu, ya udah istilah gitu. Dari jauh. Apa tadi bahasanya? Kisbai. Kisbai. Gitu. Bihaqqin wasidkin, dengan benar dan sungguh-sungguh. Wa qala Mujahid innal hujjaja idza qadamu makkata lahiqat humul malaikatu fasallamu ala rukbanal ibili wasofahu rukbanal hamiri wa'tanaku al masyata i'tinaqon. Dan Imam Mujahid menjelaskan, sesungguhnya orang-orang yang haji apabila mereka tiba di kota Mekah, mereka akan didatangi oleh malaikat. Malaikat akan menemui mereka. Fasallamu ala rukbanal ibili, malaikat akan mengucapkan salam bagi orang yang menunggang unta. Wasofahu rukbanal hamiri, dan akan berjabat tangan dengan orang yang menunggang keledai, kuda ya kuda gitu. Tapi kalau keledai sebenarnya beda sama kuda. Kalau kuda mah cepat larinya, ini keledai. Wa tanaku al masyata i'tinakon, dan malaikat akan memeluk orang-orang yang jalan kaki. Kalau sekarang naik bus ya. Dari bandara ke Mekah naik bus. Itu berarti malaikat ngucap salam buat dia. Kalau jalan kaki dipeluk. Ya kayak jauh. Wa fil khabari innallaha qad wa'ada hadzal baita ay yahujjahu kullasanatin sittumi'ati alfin fa inna qasu kammalahumullahu minal malaikati. Dan dalam sebuah khabar, sesungguhnya Allah telah berjanji kepada Ka'bah, kepada Baitullah, bahwa setiap tahun dia akan didatangi oleh 600.000 orang jamaah haji. Setiap tahun, janji Allah bahwa setiap tahunnya yang melakukan ibadah haji itu 600.000 orang minimal. Fa inna qasu, jika kurang dari itu, kammalahumullahu minal malaikati, maka akan Allah sempurnakan dengan diutusnya para malaikat. Kayak kemarin misalkan lagi COVID gitu, sampai ditutup untuk jamaah haji dari luar. Itu kalau kurang dari 600.000 orang, itu Allah sempurnakan dengan para malaikat. Jadi malaikat yang ngerjain haji. Itu janji Allah tuh kepada Ka'bah. Wa innal ka'bata tuhsyaru kal arusil mazpupati fakullu man hajjaha yata'allaqu bi astariha wa yas'auna khalfaha hatta tadkhulal jannata fayadkhuluna ma'aha. Dan sesungguhnya Ka'bah nanti akan digiring kal arusil mazpupati, seperti pengantin yang sedang diarak. Kayak nganten, diarak kayak nganten, Ka'bah di hari kiamat. Fakullu man hajjaha yata'allaqu bi astariha, maka orang yang pernah melakukan ibadah haji yata'allaqu bi astariha akan gandulan
di kiswahnya gandulan. Apa Ustaz? Wa yas'auna khalfaha, dan berjalan di belakangnya, hatta tadkhulal jannata, sehingga Ka'bah masuk dalam surga, fayadkhuluna ma'aha, maka mereka pun orang-orang yang haji masuk bersamanya, bersama Ka'bah. Masalah haji kita duturun aja nih ya. Wa minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man hajja hadzal baita falam yarfut walam yafsuq kharaja min dunubihi kayauma waladathu ummuhu. Di antaranya lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang menunaikan ibadah haji ke Baitullah dan dia tidak mengucapkan kata-kata kotor dan tidak mengucapkan kata-kata yang jorok, kharaja min dunubihi kayauma waladathu ummuhu. Dia keluar dari dosa-dosanya seperti dia dilahirkan oleh ibunya. Seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Dosa-dosanya hilang semua. Bersih, suci kembali kayak baru dilahirin. Kuncinya satu, tidak mengucapkan kata-kata kotor dan kata-kata yang jorok. Wa minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Di antaranya lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu umroh sampai umroh selanjutnya merupakan penghapus dari dosa yang ada di antara keduanya. Tahun ini misalkan kita umroh, kemudian 5 tahun berikutnya kita umroh lagi. Itu dosa yang ada di antara 5 tahun itu dihapus oleh Allah. Yang beruntung kalau orang yang ditakdirkan oleh Allah dikasih kesempatan buat umroh setiap tahun gitu. Bahkan kalau di sini ada ustadz yang setiap tahun itu 1 tahun bisa berapa kali berangkat umroh. Beruntung gitu. Apa Haji? Iya gitu. Berarti dosanya setiap dia umroh, berikutnya umroh lagi, dosa yang ada di antaranya itu dihapus oleh Allah. Gitu. Beruntung. Kita mah atuh ge belum romana. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannat. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan yang pantas untuknya kecuali surga. Balasan yang pantas bagi orang yang melaksanakan ibadah haji mabrur, orang yang hajinya mabrur, balasannya cuma satu, surga. Wa minha qauluhu ta'ala, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, umratun fi ramadhana ta'dulu hajjatan. Dan diantaranya lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umroh di bulan Ramadan pahalanya mengimbangi ibadah haji. Makanya banyak yang berebut umroh di bulan Ramadan. Pahalanya sama dengan mengerjakan ibadah haji. Hah? Masa? Emang udah beli? Kalau Ramadan lebih mahal? Lebih mahal katanya? Dikit lagi. Biar enggak masalah haji mah ini. Yang penting kita pasang niat aja dulu. Nuktatun hukiya an Muhammad bin al-Munkadir annahu hajja talatan wa talatina hajjatan.
Ada sebuah hikayat dari Imam Muhammad bin Al-Munkadir bahwasanya beliau melaksanakan ibadah haji sebanyak 33 kali. Kita dulu pernah dapat cerita itu, kisahnya Buya Zayadi Tanah 80 Klender itu katanya beliau menunaikan ibadah haji itu sebanyak 54 kali. Ini Imam Muhammad bin Al-Munkadir itu melaksanakan ibadah haji sebanyak 33 kali. Mungkin setiap tahun kali berangkat. Apa Kiai? Ya engkau mungkin beliau mah di Mekah kali Kiai, tinggal langsung berangkat aja gitu. Kalau kita kan pakai ada waiting list dulu gitu, pakai nunggu dulu. Apanya? Waiting list. Iya. Terus ditambah banyak yang kosin. Mudah-mudahan. Itu namanya memang istilahnya rezeki orang masing-masing ya gitu. Keberkahan beliau seperti itu sampai bisa melaksanakan ibadah haji setiap tahun ya, rezeki orang masing-masing. Anugerah dari Allah. Kita mah belum tentu bisa seperti itu, apalagi sekarang yang pakai ada waiting listnya. Falamma kana fi akhiri hajjatin hajjaha qala wa huwa bi arafatin Allahumma innaka ta'lamu anni waqaftu bi mauqifi hadza. Itu taknya dibuang ya. Bi mauqifi hadza talatan wa talatina. Ketika haji terakhir yang beliau kerjakan, beliau berkata, dan saat itu beliau berada di padang Arafah, ya Allah, innaka ta'lamu anni waqaftu bimauqifi hadza talatan wa talatina. Engkau maha tahu sesungguhnya aku melakukan wukuf di tempat ini sebanyak 33 kali. Waqfatun talatan wa talatina waqfatan. Fawahidatun an fardi. Yang satu saya niatkan untuk menggugurkan kewajiban saya. Wataniyatu an abi. Yang kedua saya niatkan untuk bapak saya. Watalitatu an ummi. Yang ketiga saya niatkan untuk ibu saya. Wa ushiduka ya Rabbi anni qad wahabtu talatina liman waqafa bi mauqifi hadza walam tutaqabbal minhu. Dan aku bersaksi kepadamu ya Allah, sesungguhnya aku menghadiahkan wukufku yang 30 sisanya untuk orang-orang yang wukuf di tempat ini dan wukufnya tidak diterima. Sok ini ceritanya sok gitu. Kalau ada ya Allah orang yang wukufnya tidak diterima, saya hadiahin satu wukuf saya. Ini yang 30 wukuf saya buat orang-orang yang wukufnya tidak diterima gitu. Pakai sok itu. Sok. Falamma dafa'a min Arafatin, ketika beliau beranjak dari padang Arafah, nudia, ada suara yang berkata kepadanya, ya Ibnal Munkadir, atatakarramu ala man khalaqal karama wal juda. Apakah kamu berusaha bersikap murah hati kepada Zat yang menciptakan sifat murah dan dermawan? Apa Ustaz? Wa izzati wa jalali, demi keagunganku dan kebesaranku, ini laqad ghafartu. Itu ada lamnya Ustaz? Enggak ada ya? Enggak ada ya? Ini qad ghafartu liman waqafa bi arafatin qabla an akhluqa arafatin bi alfi amin.
Demi keagunganku dan kebesaranku, sesungguhnya aku sudah mengampuni dosa orang-orang yang wukuf di Arafah sebelum aku menciptakan Arafah. 1000 tahun sebelum aku menciptakan Arafah. 1000 tahun sebelum Allah menciptakan Arafah, Allah sudah pastikan bahwa orang-orang yang wukuf di padang Arafah dosanya akan diampuni. Kalau bahasa katanya, kamu ingin berusaha pengen jadi orang yang lebih murah dari aku, gitu. Lebih pemurah dibanding aku, gitu. Atau pakai ngomong, kalau ada orang yang wukufnya tidak diterima, saya hadiahkan wukuf saya Allah buat dia, gitu. Apa ditegur? Sebelum 1000 tahun sebelum aku menciptakan Arafah, aku sudah pastikan bahwa orang-orang yang wukuf di padang Arafah dosanya aku ampuni. Udah tuh, tentang haji ya. Udah jam 1 aja lagi. Kiai, nambahin Kiai, cukup. Ya 1 dah sekarang. Kita mohon aja kepada Allah agar kita semua diberikan kekuatan dan kemampuan untuk menunaikan ibadah haji dan umroh ke Baitullah. Juga mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk berziarah ke makam Rasulullah. Dah. Qauluhu wa shaumi ramadhana wallahu a'lam bissawab walhamdulillahi rabbil alamin.